Apa bisa negara didirikan tanpa partai? Jawabnya sangat bisa. Banyak negara-negara monarki di seluruh dunia nggak ada partainya, saudara, tapi hidup sebagai negara. Bahkan negara Cina cuma satu partai. Kalau satu partai kan sama juga nggak ada partai, saudara. Dia yang ngatur sendiri, monoparti. Negara Cina bisa hidup dengan satu partai saja. Nah, jadi artinya kebutuhan partai ini untuk saat ini kita sudah tidak relevan lagi kalau melihat akibat yang ditimbulkan dengan monoparti yang ada di kita punya negeri. Nah, saya hanya ingin mengatakan yang pertama bahwa membangun negara tanpa partai bukan sesuatu yang mustahil. Nah, yang kedua, lalu kalau tidak ada partai, bagaimana pemilihan anggota DPR-nya? Jawabnya ada, DPD bisa tanpa partai. Kiai Asep pernah ikut kompetisi di DPD, saudara. DPD bisa dipilih langsung oleh rakyat tanpa partai. Nah, artinya kalau DPD bisa, DPR juga bisa dong. Nah, dipilih tanpa partai. Kalau urusan pendukung, ormas-ormas banyak di Indonesia. Di Indonesia ini ada ribuan ormas, saudara. Mereka bisa menjadi pendukung, mereka bisa menjadi tim-tim untuk memenangkan calonnya. Enggak mesti partai kok. Jadi kalau DPD bisa berdiri tanpa partai, bisa dipilih secara independen tanpa partai, DPR juga harus bisa dipilih tanpa partai. Atau salah satu kita kalahkan. Tidak perlu ada DPD, cukup DPR saja yang dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga kalau DPR dipilih langsung oleh rakyat, setiap anggota DPR tadi saudara independen. Dia bisa objektif menilai, dia tidak ditekan oleh partainya, dia tidak ditekan oleh ketua umumnya. Dan di dalam pengambilan suara akan lebih fair karena nggak ada yang tekan dia. Kalau sekarang saudara anggota DPR nggak berani untuk pemungutan suara, memilih suara di luar keinginan daripada ketua umumnya. Kalau itu dia lakukan, direkod, diberhentikan, saudara. Tapi kalau DPR-nya independen, dia langsung dipilih oleh rakyat, tidak ada partai yang mengatur dia, saudara, langsung rakyat yang mengawasi mereka. Jauh DPR akan lebih sehat. Yang kedua, lalu bagaimana soal presidennya? Soal presiden pemilihan langsung sudah berjalan kok. Gubernur-gubernur calon independen ada, bupati-bupati calon independen ada. Kenapa kita tidak bisa buat presiden juga calon independen? Bisa. Jadi presidennya calon independen tanpa butuh partai, begitu juga anggota DPR-nya calon-calon independen tanpa butuh kepada partai. Sehingga saudara nggak bisa tuh DPR hanya dikuasai satu orang, dua orang, satu kelompok, dua kelompok, nggak bisa, saudara. Sekian ratus anggota DPR semuanya independen, nggak bisa diatur oleh satu pihak. Nah kalau itu bisa terjadi, oligarki nggak gampang beli anggota dewan kita, nggak gampang dia untuk ngatur-ngatur anggota dewan kita, saudara. Nah, tapi kalau sekarang oligarki cukup beli 10 ketua umum partai, dia bisa atur negeri ini, ya ikhwan. Nah itu ini sebagai gagasan, ini sebagai gagasan. Jadi perlu didorong bagaimana Indonesia ini ke depan bisa hidup bernegara tanpa partai, sehingga kementerian-kementerian saudara semuanya bisa berjalan sistem meritokrasi, sehingga nanti menteri-menterinya dipilih oleh presiden dari kementerian terkait yang memang ahli di bidangnya, saudara. Nggak ada titipan partai. Nah, sehingga apa? Sehingga semua aparatur sipil negara di tiap kementerian mereka bisa berkompetisi dengan prestasi, dengan karya. Mereka semua punya kesempatan yang sama. Mereka bisa menjadi sekjen, irjen, dirjen, bahkan mereka bisa menjadi menteri, ya ikhwan. Tapi sekarang jangan mimpi jadi menteri kalau nggak punya koneksi partai, ya ikhwan. Karena menterinya di jabatan politik, bahkan ke bawahnya sudah jadi jabatan politik. Nah ini fakta yang ada. Maka itu kenapa ini saya sampaikan, kita bukan hanya sekedar menyampaikan problem, tapi mari kita cari solusi. Nah, saya melihat bahwa membangun negara tanpa partai itu merupakan salah satu solusi. Nah yang terakhir, kalau membangun negara tanpa partai ini masih belum mungkin dilakukan karena mungkin banyak kendala dalam sistem dan lain sebagainya, perlu regulasi, perubahan undang-undang dan seterusnya. Sekurangnya mulailah membangun negara cukup dengan 2 partai. Kenapa saya katakan hanya 2 partai? Kenapa tidak 3? Kenapa tidak 4? Saudara, dari mulai kita merdeka tahun 1945,
perdebatan soal kebangsaan yang terjadi di negara ini di antara founding father kita cuma dua. Satu kelompok pengen menggunakan syariat Islam, saudara, sebagai dasar negara. Satu kelompok lagi pengen sekuler. Itu aja. Nggak ada yang lebih dari itu, saudara. Perhatikan aja pidatonya Mr. Supomo pada saat sidang BPUPKI. Diakui bahwa kita di BPUPKI ini ada dua kelompok. Kelompok yang menginginkan negara Islam dan kelompok yang menginginkan negara sekuler. Itu keluar dari salah satu founding father. Dari dulu sampai detik ini perdebatannya hanya itu aja. Ada kelompok yang pengen tegak syariat Islam, ada kelompok yang nggak mau pakai syariat Islam. Itu aja, nggak ada yang lain sudah. Itu partai yang ada jumlahnya 30 atau 40, 50 partai. Kalau semua digabung nggak keluar dari dua kelompok tadi. Ada partai-partai yang mendukung syariat, ada partai-partai yang anti syariat. Nah, maka itu yang ideal. Kalau memang belum bisa membangun negara tanpa partai, setidaknya bangunlah negara dengan dua partai, dui parti, bukan multi parti, sehingga saudara, politisi-politisi atau partai-partai yang selama ini menyuarakan syariat Islam, berjuang untuk syariat Islam, kumpul rame-rame, masuk ke dalam satu partai, katakan Partai Nasionalis Islam, yang tujuannya untuk menerapkan syariat Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Yang satu partai lagi, Partai Nasionalis Sekuler. Kenapa saya tambahkan nasionalis? Supaya masing-masing nggak merasa kebangsaan milik sendiri. Yang partai Islam pun nasionalis, yang sekuler pun nasionalis, nggak perlu kita perdebatkan lagi. Nah, tinggal kita kompetisikan di masyarakat. Mau pilih yang mana? Bikin yaitu pemilu yang jujur, yang adil, saudara. Kita lihat bangsa Indonesia mau pilih yang mana. Kalau memang mereka tertarik untuk menerapkan syariat Islam, ya pilih Partai Nasionalis Islam. Kalau mereka nggak mau pakai syariat Islam, ya pilih Partai Nasionalis Sekuler. Selesai, simple, dan ini lebih fair, saudara. Nah, jadi kalau ini bisa dibuat, saudara, sehingga tokoh-tokoh Islam yang punya kapasitas untuk menjadi presiden, saudara, nggak usah bertikai satu sama lainnya, nggak usah masing-masing mendirikan partai. Cukup mereka bertaruh